wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan mata kuliah e-commerce yang berjudul Supply Chain Management and Collaborative Commerce. Dengan saya Muhammad Tangga Sofian dan nanti dipandu oleh dua teman saya lainnya, yaitu Hana dan Mita. Di slide pertama ini kita akan membahas tentang proses mata rantai dari yang pertama itu raw material sampai kepada konsumen yang terakhir. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kayak raw material. Raw material ini biasa juga disebut dengan bahan mentah, bahan baku, dan suku cadang dan lain sebagainya. Selanjutnya supplier. Supplier ini jaringan yang bermula dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Dan selanjutnya ada manufaktur nih. Manufaktur ini guys itu kayak seperti pabrik. Jadi dia tugasnya mengolah, membuat, merakit, atau biasa juga yang disebut dengan finishingnya. Habis ke manufaktur baru nih disalurkan ke distributor. Barang sudah jadi nih yang dihasilkan oleh manufaktur. Jadi langsung disalurkan ke pelanggan. Yang selanjutnya ada retail location. Retail location ini pedagang besar nih biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri. Jadi kayak semacam gudang gitu, sebelum disimpan di gudang sebelum disalurkan ke pihak pengecer atau customer. Selanjutnya ada customer. Ini yang terakhir, dari rak-raknya para pengecer atau retailer ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan, pembeli atau pengguna barang tersebut, yang termasuk outlet. Itu adalah kayak toko, warung, pasar swalayan atau koperasi dan lain sebagainya. Di slide selanjutnya, apa sih itu supply chain management? Supply chain management ini merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan, yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Yang nomor 2 ini kita akan membahas di slide selanjutnya. Yang nomor 3 ini isu global tentang supply chain. Pada waktu perusahaan sudah masuk dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategi. Kenapa sih? Agar supaya rencana strategi tentang manajemen rantai pasokan menjadi sukses. Di sini juga ada beberapa cara yang dapat saya jabarkan. Yang pertama yaitu fleksibel, dalam arti cukup reaktif terhadap perubahan yang ada, baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, dan nilai tukar. Dan yang kedua, dapat menggunakan teknologi mutakhir untuk menjadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. Dan yang terakhir, ada menetapkan staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Selanjutnya kita akan membahas kenapa sih supply chain bisa membantu dalam strategi bisnis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, alasan pemasaran. Penerapan mobile supply chain manajemen ini menjadikan sebuah perusahaan mampu bersaing di pasaran. Yang kedua, ada hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan para pelanggan ini menjadi alasan bagi sebuah perusahaan dalam menerapkan rantai pasokan yang didukung oleh teknologi informasi. Yang ketiga, ada pelayanan pelanggan. Penerapan rantai pasokan yang ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi melalui smartphone dan juga perangkat lainnya dapat memberikan alternatif nih cara pemberian layanan kepada para pelanggannya. Yang keempat, ada manajemen permintaan. Manajemen permintaan bertujuan ini untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan
dengan kemampuan perusahaan untuk menyediakan pasokan. Nah, yang kelima ada hubungan dengan supplier. Nah, hubungan dengan supplier ini sangat penting dijaga dengan baik, karena supplier itu salah satu mitra usahanya. Hubungan itu penting untuk dijaga agar ketersediaan bahan baku tetap aman. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang fokus pembelian. Fokus pembelian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dapat melakukan sistem upselling dan cross-selling. Dan yang kedua, dapat memberikan kesempatan terbatas, kayak semacam diskon, promo. Itu kan kesempatannya terbatas gitu ya, kayak dari 1 sampai 3 April contohnya gitu. Nah, yang selanjutnya ada testimoni. Testimoni ini kayak pemasukan konsumen terhadap produk kita, kayak penilaian konsumen ini bagus kan nih produk kita, layak dibeli atau tidaknya gitu. Nah, selanjutnya ada bundling produk. Bundling produk ini kayak kita ambil kayak dunia fashion contohnya. Kayak dunia fashion kan baju, celana, kayak aksesoris itu masih satu style, ada kan yang masih kayak satu style gitu. Nah, itu jadi kayak digabungkan gitu. Nah, itu namanya bundling produk. Nah, yang terakhir ada kita harus mengenali pelanggan itu sendiri. Nah, di sini ada tabel keputusan membuat atau membeli. Alasan untuk membuat: yang pertama, biaya produksi yang lebih rendah. Yang kedua, pemasok kurang cocok. Ketiga, memperoleh item yang unik. Yang keempat, memastikan pemasok yang memadai. Yang terakhir, pemanfaatan tenaga kerja yang berlebih. Nah, alasan untuk kita harus membeli ini: yang pertama, biaya perolehan lebih rendah, menjaga komitmen pemasok. Dan yang ketiga, kapasitas tidak memadai. Keempat, mengurangi biaya persediaan. Dan yang terakhir, item terlindungi karena hak paten. Oke, yang selanjutnya ada outsourcing. Outsourcing adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Pada saat sekarang nih, banyak banget perusahaan yang melakukan outsourcing berbagai keperluan, diantaranya teknologi informasi, pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk perakitan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh dua teman saya lainnya, yaitu Hana dan Mita. Strategi rantai pasokan. Tujuan strategi rantai pasokan ini untuk menyelaraskan permintaan dan penawaran agar permintaan dan penawaran ini dapat efektif dan efisien. Dalam strategi rantai pasokan terdapat 5 strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk melakukan pembelian kepada supplier. Nah, strategi yang pertama itu ada many supplier atau banyak pemasok. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Nah, para pemasok ini akan saling bersaing secara agresif. Nah, meskipun nanti akan banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, namun untuk hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuan bagi para pemasok. Nah, di dalam pendekatan atau strategi ini juga, tanggung jawab yang dibebankan kepada pemasok itu untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan ramalan, biaya, kualitas, dan pengiriman. Nah, strategi yang kedua itu ada few supplier atau sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Penggunaan hanya beberapa pemasok dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan sedikit pemasok menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Karena itu, sedikit pemasok ini, maka biaya mengganti partner itu bisa besar, sehingga pemasok dan pembeli menghadapi resiko akan menjadi tawanan yang lainnya. Lalu strategi yang ketiga itu ada vertical integration. Vertical integration ini artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Nah, di integrasi vertikal ini dapat berupa backward integration,
yang artinya itu penguasaan kepada sumber daya. Misalnya itu perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja atau pemindahan perusahaan mobil kepada pabrik baja. Lalu yang kedua itu ada forward integration, berarti penguasaan kepada konsumennya. Misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributor. Strategi yang keempat itu ada Keiretsu Network. Nah, kebanyakan perusahaan manufaktur umumnya mengambil jalan koalisi. Nah, koalisi ini disebut dengan Keiretsu. Di dalam Keiretsu Network ini, keanggotanya itu menjalin hubungan jangka panjang, sehingga sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra itu untuk menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Nah, strategi yang kelima itu ada virtual company atau perusahaan maya. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat yang diperlukan. Perusahaan maya ini mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak, sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Nah, hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa, diantaranya itu seperti pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, dan distribusinya. Selanjutnya itu ada mengelola rantai pasokan. Dalam mengelola rantai pasokan ini, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu ada mutual agreement on goal atau kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah disepakati ini harus adanya pengertian tentang misi, strategi, dan tujuan dari organisasi yang berpartisipasi. Hal yang kedua itu kita harus membangun trust atau kepercayaan. Nah, yang merupakan hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Anggota dari rantai pasokan harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Nah, yang terakhir, hal yang ketiga itu ada compatible organizational cultures yang akan menjadikan hubungan yang positif di antara pembelian dan penawaran apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai. Ada pemilihan vendor. Nah, dalam pemilihan vendor ini kita memerlukan adanya hubungan dengan vendor yang sempurna. Nah, agar hubungan dengan vendor ini berjalan dengan efektif, kita harus memperhatikan prosesnya itu. Di sini ada 3 proses yang diperlukan. Yang pertama itu ada evaluasi penjualan, yang kedua ada pengembangan penjualan, dan yang ketiga itu ada negosiasi. Nah, dalam evaluasi penjualan ini mencakup kegiatan pencarian penjual potensial dan penentuan kemungkinan penjual tersebut menjadi pemasok yang baik. Nah, lalu proses yang kedua itu pengembangan penjual. Nah, apabila perusahaan sudah memastikan akan menggunakan jasa penjual tertentu, maka cara agar pemasok dapat diintegrasikan ke dalam sistem yang berlaku adalah dengan memastikan bahwa penjual menghargai kebutuhan akan mutu dan kebijakan perolehan bahan baku. Lanjut, proses yang ketiga itu ada negosiasi. Nah, negosiasi ini mempunyai strategi negosiasi yang terdiri dari 3 jenis, yaitu model harga berdasarkan biaya, model berdasarkan harga pasar, dan perebutan tender. Selanjutnya itu ada internet purchasing atau yang disebut juga e-procurement, yaitu order yang dilakukan melalui komunikasi atau menyetujui katalog vendor yang didapat melalui internet untuk digunakan oleh karyawan dari perusahaan di bagian pembelian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Miftahul Jana. Nah, dalam penyampaian produk maupun barang, kegiatan distribusi menggunakan moda transportasi tentunya. Di antaranya ada 5 jenis moda transportasi, yaitu yang pertama ada truk, kedua kereta api, ketiga pesawat udara, keempat kapal laut, dan yang kelima pipa. Truk memiliki kelebihan atau keunggulan, yaitu jika menggunakan moda transportasi ini memiliki kelebihan pada fleksibilitas, sehingga perusahaan yang telah menerapkan proses atau konsep JIT atau just in time makin menerapkan penggunaan moda transportasi ini untuk urusan pribadi. Yang kedua, kereta api. Kelebihannya adalah karena moda transportasi ini mempunyai jalan sendiri, sehingga waktu atau jadwalnya lebih tepat dan lebih cepat dibandingkan truk. Tetapi, dengan tumbuhnya konsep JIT,
maka kereta api telah dianggap merugikan karena proses produksi dalam ukuran batch kecil mengharuskan pengiriman yang berkala dan dalam jumlah sedikit. Lalu yang ketiga, pesawat udara. Dalam perkembangan pergerakan nasional dan internasional, maka moda transportasi ini dapat diandalkan dengan cepat. Didukung pula bermunculannya perusahaan pengangkutan seperti FedEx, UPS, dan Purolator. Lalu yang keempat, kapal laut. Merupakan salah satu moda transportasi tertua di dunia. Sistem distribusi dengan menggunakan moda transportasi ini penting apabila biaya pengangkutan lebih penting daripada kecepatan. Lalu yang terakhir ada pipa. Merupakan bentuk transportasi yang penting untuk cairan seperti minyak maupun gas, serta bahan kimia lainnya. Lalu yang kedua, alternatif biaya pengiriman. Semakin lama produk ada dalam transit, maka akan semakin banyak juga uang yang akan dikeluarkan atau diinvestasikan. Tetapi pengiriman yang lebih cepat biasanya akan menggunakan biaya pengeluaran yang lebih mahal daripada pengiriman yang lambat. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan alternatif biaya pengiriman agar tujuan efektivitas dan efisien tercapai. Yang kedua, elektronik komersial atau yang biasa kita singkat dengan e-commerce, yaitu menggunakan jaringan komputer, terutama internet, untuk melakukan transaksi jual-beli, baik berupa barang maupun berupa jasa, serta informasi. Hasil dari e-commerce berupa jangkauan operasional yang meluas maupun pelayanan biaya elektronik yang murah. Karena melalui e-commerce, maka informasi di antara kegiatan dan teknologi dapat cepat berkembang. Dalam terminologi e-commerce yang populer, transaksi yang dilakukan didasarkan pada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada business to business atau yang biasa dikenal atau disebut dengan B2B, yang biasanya diterapkan pada transaksi bisnis, organisasi nirlaba, ataupun pemerintah. Yang kedua, business to consumer atau B2C, berupa transaksi e-commerce di mana pembelinya adalah individu. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Di sini, konsumen menjual secara langsung ke orang lain sebagai konsumen individu melalui periklanan elektronik atau auction site lewat agen. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Dalam kategori ini, individu menjual barang dan jasa ke perusahaan. Kedua, manfaat dan keterbatasan e-commerce. Melakukan transaksi menggunakan cara elektronik memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya informasi lebih murah. Yang kedua, akses 24 jam. Yang ketiga, kesempatan perluasan terbuka. Yang keempat, menurunnya biaya penciptaan, proses, distribusi, dan penyimpanan. Yang kelima, mengurangi biaya komunikasi. Yang keenam, memperkaya komunikasi daripada secara tradisional. 7. Pengiriman secara digital untuk produk seperti gambar, dokumen, dan software. 8. Meningkatkan fleksibilitas lokasi. 4. E-procurement merupakan pembelian dan mengomunikasikan pesanan yang dilakukan melalui internet atau menyetujui katalog dari vendor secara online. Dan terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama online catalogs adalah presentase elektronik tentang produk yang biasa digambarkan secara tradisional dalam katalog berbentuk kertas. Versi yang digunakan adalah yang pertama diberikan oleh vendor, yang kedua dikembangkan oleh intermediari, dan yang ketiga diberikan oleh pembeli. Lalu jenis yang kedua adalah RFQS with packaging. Biaya untuk mengadakan perjanjian mengenai kuota sangatlah esensial. Maka konsekuensinya e-commerce memberikan kepada yang lain area untuk perbaikan. Hal ini telah banyak dilakukan oleh perusahaan diantaranya pada General Electric memberikan perluasan aspek proses procurement dalam bentuk database. Selanjutnya, internet outsourcing merupakan pemindahan aktivitas organisasi yang tadinya secara tradisional merupakan urusan internal, kemudian ditawarkan melalui internet. Aktivitas yang ditransfer misalnya aktivitas rekrutmen tenaga kerja. Yang terakhir, online auction. Biasanya lazim digunakan atau dilakukan untuk B2B karena hambatan masuk yang sedikit dan menstimulasi meningkatkan jumlah konsumen potensial. Akan tetapi, keberhasilannya ditentukan oleh bagaimana menemukan dan membangun kepercayaan dari pembeli potensial. Lalu yang kelima, inventory tracking. Dalam melakukan pengemasan paket untuk pengiriman dokumen, maka banyak perusahaan jasa pengiriman seperti FedEx memanfaatkan teknologi procurement. Sebagai manajer di era mass customization, di mana tiap konsumen melakukan pengemasan suatu produk harus persis seperti apa yang diinginkan. Maka,
internet dan e-commerce dapat mempermudahnya dengan memberikan pelayanan secara ekonomis.